dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga seluruh anak kami dan saudara-saudari kami yang beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam segala hal. Bapak Ibu, walaupun kita beribadah di rumah kita hingga pada saat ini, kita tetap bersukacita untuk melakukan ibadah kita, dan kita tetap berdoa supaya vaksin yang akan disalurkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia segera bisa tersalur, sehingga ibadah kita dapat kita lakukan seperti biasanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan lewat saat teduh. Saat teduh kita mulai. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini Kau kuduskanlah. Amin. Kita awali ibadah kita dengan bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 22 ayat 1 dan ayat 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat atas surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, najat kami pun serta. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan dosa. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu
Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan sebagai firman penyegar pada pagi hari ini tertulis pada Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 133 ayat 1 dan ayat 3. Bagi Yesus ku serahkan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai dengan respon Surya yang tertulis pada Mazmur 106 ayat 1 hingga ayat 6, dan kita lanjutkan nanti ayat 19 hingga ayat 23. Seperti biasa kita lakukan. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Mereka membuat anak lembu di Herod dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut terberau. Sama-sama. Maka Ia mengatakan hendak musnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga Ia tidak musnahkan mereka. Amin. Gloria Patri. Seperti saudara kita seiman di dunia ini, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sampai ke epistel pendahuluan khotbah pada minggu pagi hari ini, yaitu yang tertulis pada Filipi 4 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawannya sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, menerima, merenungkan, terutama melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai ke warta jemaat kita atau warta gereja kita. Itu hal-hal yang sudah kita kerjakan dan juga hal-hal yang akan kita kerjakan ke depan. Tetapi sebelumnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pimpinan jemaat, speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini,
sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan ibadah, minggu depan 1 November 2020, liturgis Bapak LS B. Storus, pengkhotbah Inang Pendeta M. Buruh Hasibuan STH, dua syafaat Bapak Les Speaker M. Simangunsong, singer Ibu Nyonya Simangunsong Boru Seragi, dan Ibu Nyonya Simatupang Boru Huta Barat. Pemusik Chandra Tobing, kameramen dan editing Bapak J. Gultom. Selanjutnya, hari ini Minggu tanggal 25 Oktober 2020, persembahan seperti biasa 3 kali. Selanjutnya, hal pengumpulan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja mulai hari Minggu hingga hari Kamis, dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga perpuluhan dan ucapan syukur dapat diantarkan ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat. Selanjutnya, pelatihan musik gereja atau piano pada hari ini Minggu tanggal 25 Oktober 2020 di gereja sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan pelatih. Selanjutnya, jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 25 hingga tanggal 31 Oktober. Yang pertama adalah Ibu Les Speaker Nyonya Tobing Bordamanik, Ibu Nyonya Hutagaul Borunenggolan, Jessica Hutagaul, Ibu Nyonya B. Simanungkalit Bordamanik, Stefani Boruslaban, Oe Boru Manulang, Adriel Kevin Tamsar, Lince Dewi Marpaun, dan Okto Prawira Siregar. Pimpinan dan semua jemaat Gemi Prata Kuala Bekala menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi, pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, berita keuangan persembahan Minggu, perpuluhan, ucapan syukur dapat kita lihat di buletin kita masing-masing. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas semua persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan, dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat ganda. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sampai ke pengumpulan persembahan kita. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan kita, firman Tuhan meneguhkan iman percaya kita.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita sama-sama menyanyikan mohon Tuhan memberkati. Yesus, Engkau juru selamat, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah dan yang puji dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Bapa atas penyertaan dan belas kasihan-Mu kepada kami hingga saat ini Tuhan, sehingga di pagi hari ini masih Tuhan berikan kesempatan buat kami untuk menikmati hidup. Jadi Tuhan bangunkan kami dari istirahat kami satu malam yang kami jalani. Terima kasih ya Bapa. Begitu juga hari-hari yang lalu, bagaimana kami dalam perjalanan hidup kami, banyak tantangan dan rintangan yang kami lalui, tapi semuanya bisa kami lalui dengan tuntunan tangan Tuhan, bisa kami lalui dengan luar biasa karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Begitu juga berkat yang banyak yang kami terima dari Tuhan untuk menjalani hari kami. Semuanya Bapa, kami hanya mengucapkan terima kasih dan sujud syukur kami kepada Tuhan karena pengasihan-Mu. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami bersembah sujud di hadapan-Mu di dalam cara kebaktian kami, sekalipun kami di rumah masing-masing ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan menerima kehadiran kami. Kiranya Tuhan berkenan beserta hari bersama kami masing-masing di rumah kami ya Bapa. Sertailah kami keluarga lepas keluarga, sehingga kebaktian yang kami buat bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa kami semakin mengenal diri kami
dan bisa iman kami semakin bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga lagu-lagu pujian yang sudah kami lantunkan, kiranya membuat kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan dan kami semakin dekat kepada Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, ajari kami sejak tiap perjalanan hidup kami, agar kami semakin mengerti akan suara Tuhan dan suara panggilan-Mu ya Bapa. Selama kami masih Tuhan izinkan kami di perjalanan hidup kami, pakailah kami sebagai saluran berkat-Mu. Jadikan kami biji mata-Mu ya Tuhan, sehingga kami mempunyai arti untuk menolong sesama kami manusia, atau dimanapun kami berada ya Bapa, bisa menjadi berkat kepada semua orang. Itulah harapan dan doa kami Bapa, permohonan kami setiap saat, agar kami Tuhan pakai dan selalu tangan Tuhan menuntun kami, dan Roh Kudus-Mu yang menerangi akal pikiran kami, sehingga kami pun berbicara adalah karena Tuhan menghendakinya. Begitu juga Bapa, kasih yang Tuhan berikan kepada kami yang sangat luar biasa. Ajari kami Bapa untuk menerapkan kasih yang Tuhan berikan itu kepada sesama kami manusia, sehingga banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Melalui kehadiran kami di bumi ini, banyak orang yang Tuhan selamatkan melalui kehadiran kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah harapan kami selama Tuhan masih menginginkan kami perjalanan hidup kami ini. Bapa yang di surga, pagi hari ini kami tetap bermohon kepada Tuhan, terutama dalam pertumbuhan iman kami dan kesetiaan kami Bapa, seluruh para jemaat kami, terlebih Bapa, karena sudah sekian lama kami tidak pernah berkumpul bersama di gereja yang kudus untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk melantunkan puji-pujian ya Tuhan. Kami semuanya berada di rumah kami masing-masing. Jangan biarkan kami terlena Bapa dengan kemalasan kami. Jangan biarkan kami Bapa untuk tidak peduli sekalipun kami tidak bersama-sama dengan saudara kami. Tapi bangkitkanlah semangat kami Tuhan, sehingga sekalipun kami di rumah bisa kami bersama anak kami, bisa memuji dan memuliakan Bapa. Dan melalui kejadian-kejadian ini kami semakin mengenal karya-karya Tuhan dan kami semakin dekat kepada Tuhan. Bapa yang di surga, jamah iman percaya kami agar kami semakin bertumbuh di dalam iman percaya kami. Begitu juga para jemaat seluruhnya Bapa, sadar akan apa yang dialami saat ini dan juga mau menuruti peraturan atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan ya Tuhan, agar kami terhindar dari COVID saat ini yang sudah masih merebak terus ya Bapa. Dan kami sekaligus bermohon ya Tuhan, berkasihanlah kepada kami, kepada bangsa kami, bahkan ke seluruh dunia ini Tuhan. Kami tahu inilah seizin-Mu dan sepengetahuan-Mu COVID ini beredar di seluruh dunia ini, tapi Tuhan izinkan ini beredar. Kami mungkin agar tahu Bapa, agar kami mau berseru kepada Tuhan, agar kami semakin dekat kepada Tuhan karena keadaan ini. Kami juga bermohon Bapa agar Tuhanlah mengangkat seluruh corona ini Bapa, atau COVID-19 ini, agar kami bisa berbuat seperti biasa Tuhan, kalau bersama teman juga mengerjakan pekerjaan kami, tidak dilanda rasa ketakutan. Tolonglah ya Bapa. Begitu juga pimpinan negara kami agar tetap bersabar memberikan yang terbaik kepada kami untuk menghadapi perkembangannya corona saat ini Tuhan, agar semuanya bisa terhindar dengan baik. Dan begitu juga pemerintah kami bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik Bapa, bisa mengatasi segala persoalan dan problem yang masyarakat hadapi. Bapa yang di surga, kami juga tetap berdoa kepada anak-anak kami, karena keadaan korban saat ini Bapa, mereka harus terpaksa belajar dari rumah, belajar secara online. Bapa yang di surga, jamahlah anak-anak kami Bapa, agar tetap mereka bersemangat mengikuti pelajaran sekalipun secara daring ya Tuhan. Mereka bisa mengikutinya dengan baik dan mereka bisa memperoleh ilmu yang diberikan oleh gurunya Bapa, agar dari ilmu nanti bisa mereka pergunakan untuk masa depannya. Kami percayakan anak-anak-Mu ya Tuhan pada Tuhan saat ini. Bapa yang sudah beri juga anak kami tempat yang jauh, kami juga percaya tangan Tuhan tetap melindungi mereka, Roh Tuhan yang tetap menyertai mereka, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dari pergaulan bebas ataupun merebaknya saat narkoba ya Tuhan, supaya anak kami tidak terlibat ke dalamnya. Tolong ya Bapa, bentengi mereka dengan malaikat-Mu yang berlaksa-laksa itu Bapa, sehingga mereka terhindar dari kejadian yang saat ini. Kami hanya bermohon dan berharap kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada anak kami semuanya dimanapun mereka berada saat ini, mungkin mengikuti perkuliahan, mungkin dalam pekerjaan atau apapun yang dikerjakan anak kami Tuhan.
Kiranya kami bermohon belas kasih Tuhan yang melindungi dan menaungi mereka pada saat ini. Bapa di surga, kami juga berdoa pada jemaat kami yang saat ini mengalami sakit penyakit ya Bapa. Bapa di surga, yang sudah lama kami pergulungkan, yaitu Bapak Emunte, Bapak El Padang, itu juga saat ini mertua dari Bapak Kalumban Batu, dan juga Bapak Karepa ya Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah kasih kuasa-Mu Tuhan yang menjamah mereka, tangan-Mu yang kudus itu menjamah mereka Tuhan, sehingga mengangkat sakit penyakit yang mereka derita saat ini ya Bapa. Berkatilah obat dan makanan yang mereka konsumsi, sehingga penyakit mereka bisa sembuh dari tubuh mereka ya Tuhan. Begitu juga keluarga yang mendampingi mereka, berikan ketabahan dan juga iman percaya tidak bertumbuh sekalipun godaan atau pencobaan yang mereka alami saat ini Bapa, agar mereka tetap bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu Bapa, tak ada yang mustahil bagimu. Bapa yang luar biasa, Maha Pengasih, yang bisa memberikan kesehatan kepada saudara kami Tuhan, agar mereka bisa sembuh seperti sedia kala, bisa kami berkumpul bersama, dan terlebih bisa mereka mengerjakan pekerjaan yang dikerjakannya setiap hari. Bapa yang surga, kami hanya bermohon berharap pada Tuhan belas kasihan-Mu pada saudara-saudara kami ini Bapa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa pada saudara kami yang saat ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Els Nyoto Wing Burdamani. Kami berdoa untuk Ibu Nyonya Hutagaul Bornenggolan. Kami berdoa untuk Jessica Hutagaul. Kami berdoa untuk Nyonya Besi Manukalit Burdamani. Kami berdoa untuk Stefani Bursilaban. Kami berdoa untuk Oe Buru Manulang. Kami berdoa untuk Adriel Kevin Tamsar. Kami berdoa untuk Lince Dwi Marpaung. Kami berdoa untuk Okto Parwira Siregar. Bapa di surga, kami juga mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena Tuhan memberikan umur 1 tahun lagi pada saudara-saudara kami ini ya Bapa. Dan kami juga bermohon kiranya berkat dan tangan Tuhan yang tetap melindungi mereka dalam umur yang bertambah, bila juga bertambah kesehatan mereka, bertambah rezeki mereka, dan semakin bertambah iman percaya kepada Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhanlah yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa bertambah umur setahun. Dan kami percaya di perjalanan hidupnya Tuhan juga tetap memberkati mereka, baik itu di pekerjaan, pendidikan, atau apapun yang dikerjakan oleh saudara kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa yang di surga, juga kami berdoa kepada pekerjaan seluruh jemaat-Mu, jemaat Ephrata Kuala Bekala ini Bapa. Apapun yang kami kerjakan saat ini yang berkenan kepada Tuhan, berkatilah itu Tuhan, menjadi luar biasa, menjadi berkat kepada kami semuanya untuk bisa kami melanjutkan hari-hari kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, mungkin kami sebagai PNS, pegawai swasta, atau karyawan, atau petani, atau pedagang, atau peternak ya Tuhan, kami hanya bermohon kepada Tuhan belas kasihan, tangan-Mu yang kudus itu untuk memberkati semuanya usaha kami Tuhan, sehingga membuahkan hasil yang luar biasa. Dan ajari kami Bapa untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan melalui persembahan kami yang kami berikan, melalui persembahan perpuluhan atau apapun itu Bapa, agar kami layak ucapan syukur ke hadapan Bapa yang di surga. Begitu juga persembahan yang sudah kami berikan melalui persembahan tadi ya Tuhan, berkatilah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami Bapa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapa yang di surga, mungkin kami kurang layak memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan berkat yang sudah kami terima. Ampunilah kami Bapa, dan ajarilah kami agar di hari mendatang bisa kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan semakin berbiasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tolongi Bapa, ajari mungkin kami kurang iman sehingga memberikan dengan berat hati atau dengan merasa susah untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi kalau jamaah Tuhan di hati kami dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kami Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga bisa kami mengucapkan syukur kami kepada Tuhan melalui pemberian kami, bahkan melalui hidup kami Tuhan, agar bisa kami persembahkan kepada Tuhan selama kami masih menjalani hari kami yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Gemi di wilayah 1 dan wilayah 2, baik itu dari pimpinan tertinggi, mulai dari Bishop, DS, pendeta, para majelis, dan para LS Tuhan. Bila juga tangan Tuhan tetap memberikan semangat yang luar biasa kepada para pekerja ini Tuhan. Roh-Mu yang menyertai seluruhnya,
sehingga para pekerja di GMI Tuhan berbuat yang luar biasa untuk melayani Tuhan dan menyebarkan firman Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Pakailah warga GMI ini Tuhan dimanapun berada saat ini yang Tuhan tempatkan, sehingga bisa semakin dekat kepada Tuhan melalui pertumbuhan iman dari para pelayan-pelayan gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke tangan-Mu. Terlebih Bapa Ibu Pendeta kami serta Bapak Gultom dan anak-anak di tempat ini Tuhan. Tuhan memberikan yang luar biasa dan semangat luar biasa kepada Ibu kami ini secara khusus sebagai pelayan di gereja ini Tuhan, untuk mengembalakan kami semuanya, agar kami semakin bertumbuh iman percaya kami, dan berikan ketabahan yang luar biasa kepada Ibu Pendeta kami ini Tuhan, untuk menuntun kami, untuk berikan yang terbaik kepada kami, juga memberikan firman Tuhan yang belum kami pahami Tuhan, agar kami semakin mengenal diri kami melalui pemberitaan firman Tuhan yang diteburkan oleh Ibu Pendeta kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati ya Ibu Pendeta berserta keluarganya di tempat ini Bapa, semakin luar biasa. Dan begitu juga jemaat Prata kualifikasi semakin luar biasa pertumbuhan iman percayanya karena melalui tangan-tangan Ibu Pendeta kami ini Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa ini surga, inilah permohonan kami Tuhan dalam hari-hari yang kami lalui. Kiranya tangan Tuhan tetap menuntun kami. Jangan biarkan kami Tuhan berjalan sendiri. Tanpa tangan Tuhan kami tidak bisa jalani hari-hari kami, dan tanpa Roh Kudus Bapa menerangi akal dan pikiran kami, kami mungkin akan lari dari jalan yang Tuhan inginkan dari kami. Ajari kami Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu di dalam perjalanan kami, agar kami tidak selalu jatuh di dalam dosa yang setiap saat Bapa, agar kami semakin sempurna. Karena kami tahu Bapa, itulah yang Tuhan harapkan, kami sempurna adanya Bapa. Karena kami rindu nantinya Bapa, tempat peristirahatan terakhir, kami mau bersama Tuhan untuk di meja persembahan Tuhan. Itulah harapan dan doa kami Bapa. Bapa di surga, begitu juga kami mohon ampun kepada Tuhan. Selama perjalanan kami hingga hari ini, banyak mungkin perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama kami manusia Bapa. Ajari kami Bapa, agar kami bisa lepas dari dosa-dosa atau pikiran-pikiran yang bisa menyakiti hati Tuhan dan bisa menyakiti hati sesama kami manusia Bapa. Bapa di surga, inilah seluruh permohonan kami Bapa. Terlebih Bapa, nantinya Ibu Pendeta kami menaburkan firman Tuhan kepada kami. Buka hati pikiran kami Bapa. Ajari kami Bapa, agar firman yang diteburkan oleh Ibu Pendeta kepada kami bisa kami renungkan, bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami semakin layak dan bisa menghadapi segala tantangan yang kami hadapi, karena kami percaya melalui firman Tuhan yang diteburkan oleh Ibu Pendeta kami menyadari bahwa tangan Tuhan tetap bersama kami, dan semakin tumbuh iman percaya kami di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Haleluya. Amin. Ku rasa damai hatiku bila Tuhan dekat, dan inilah harapanku, inilah doaku. Terima kasih dua syafaat yang disampaikan oleh Bapak Speaker Besturus untuk menguatkan iman percaya kita di dalam menjalani hidup yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 117 ayat 1 dan ayat 3, Aku milikmu. Dengar suara-Mu menyatakan kasih-Mu. Aku rindukan iman yang sungguh
Tuhan pada rusuk terluka. Untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami masih tetap mendapatkan penyertaan yang daripadamu. Kami boleh menyampaikan puji-pujian kami juga boleh menyampaikan doa syukur dan permohonan kami kepadamu. Dan sejenak kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami di saat kami akan mendengar dan memperdengarkan firman-Mu. Waktu ini kami serahkan kepadamu dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang kekasih. Hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudaraku, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan yang kita baca ini dengan jelas ditujukan Yesus kepada penentang-penentangnya, kepada orang-orang yang melawan Yesus, kepada orang-orang yang memang sengaja melakukan hal yang tidak baik, hal yang tidak seharusnya dilakukan kepada Yesus. Dalam pesta ini Bapak Ibu yang kekasih, dikatakan bahwa raja itu mempersiapkan sesuatu yang begitu besar untuk merayakan pernikahan anaknya. Dia mengundang orang-orang terhormat karena dia adalah raja. Sudah pasti orang-orang yang dikenalnya, orang-orang yang dekat dengannya adalah orang-orang yang terhormat.
untuk merayakan, untuk bersama menikmati sukacita atau mengikuti pesta tersebut. Makanan dan minuman dipersiapkan, dikatakan makanan telah sediakan, lembu sudah disembelih, semua sudah dipersiapkan dengan baik. Makanan dan minuman yang dipersiapkan ini adalah mengungkapkan adanya ikatan perdamaian dan kesatuan antara tuan rumah dan tamu-tamu yang diundang. Karena pada saat makan, pada saat mereka duduk bersama dalam kebersamaan itu, mereka akan terlibat percakapan di meja makan. Seperti satu keluarga kalau sedang duduk bersama mungkin ada hal-hal yang diceritakan, mungkin pengalaman-pengalaman dalam satu hari ini atau banyak hal lain lagi yang dibicarakan. Seperti itulah yang terjadi pada waktu itu, Bapak Ibu yang kekasih, dan membuat hubungan mereka semakin lebih baik. Mereka mengenal satu dengan yang lain lebih baik, menjadi lebih saling mengenal. Bapak Ibu yang kekasih, itu yang dipersiapkan sang raja atas sukacita untuk pernikahan anaknya. Namun tamu-tamu yang diundang raja menolak untuk datang. Mereka adalah orang yang dipilih, mereka adalah orang yang sudah ditentukan untuk menikmati kebersamaan dengan raja dan keluarganya, tapi mereka menolak. Bapak Ibu yang kekasih, saat kita diundang oleh orang yang terhormat dan kita menolak, pastilah kita sudah tahu apa akibatnya. Di dunia timur, mungkin juga di tempat lain, tamu-tamu yang diundang itu diharapkan untuk menerima undangan itu dengan kewajiban harus datang. Dan diharapkan setiap tamu yang hadir untuk membawa hadiah yang pantas untuk sukacita. Menolak untuk menghadiri pesta yang dipersiapkan sang raja berarti dianggap bahwa anak raja itu tidak pantas menerima pemberian, dan yang pasti mereka menganggap raja tidak pantas untuk dihormati. Dan ini membuktikan bahwa mereka bukan orang yang setia kepada raja. Kalau orang yang setia, jangankan diundang, nggak diundang pun kalau tahu raja akan berpesta, dia akan datang itu. Itu sudah pasti. Bagi orang yang setia, pasti cepat-cepat datang. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan untuk menambah sukacita sang raja. Namun karena mereka menolak, maka raja wajib menyatakan otoritasnya dengan menetapkan satu ukuran. Dia menyatakan kekuasaannya dengan mengirim hamba-hambanya kepada mereka, supaya mereka berubah pikiran, yaitu supaya datang ke pesta sang raja. Tetapi tamu-tamu yang diundang itu tetap pada pendiriannya bahwa mereka tidak akan datang. Mereka mengurus usaha mereka, mereka mengabaikan utusan sang raja. Itu perumpamaan yang ketiga dari perumpamaan-perumpamaan satu rangkaian. Minggu yang lalu juga tentang perumpamaan. Bapak Ibu yang kekasih, ketika para utusan itu menekankan pentingnya undangan kerajaan, justru mereka itu mengejek, mereka mencela, bahkan tanpa ragu-ragu mereka membunuh utusan sang raja. Yesus menghubungkan dengan sejarah Israel, Bapak Ibu yang kekasih, dan para pendengarnya mengerti bahwa dia menunjuk kepada nabi-nabi yang diutus oleh Allah yang membawa pesan pertobatan yang sangat penting. Tetapi bangsa Israel mempermalukan nabi-nabi itu, bahkan membunuh mereka. Yang disampaikan adalah kabar sukacita
Yang disampaikan adalah berita pertobatan, tapi mereka tidak mau menerima apa yang disampaikan utusan Nabi, sehingga mereka membunuhnya. Setelah mereka menolak undangan raja, apa yang dikatakan raja kepada hamba-hambanya? Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan. Raja mengundang orang-orang yang berada di kota kerajaannya dan sekitar pinggiran kota, orang-orang yang berada di persimpangan dalam nas pembacaan firman Tuhan ini. Panggillah mereka semua untuk hadir. Mereka memanggil setiap orang yang mereka jumpai untuk hadir di pesta itu. Hamba-hamba raja menyambut mereka yang masuk ke dalam istana pada waktu itu dan mengatakan kepada tiap-tiap tamu untuk mengenakan pakaian pesta. Setiap orang yang mau hadir disampaikan supaya mereka mengenakan pakaian yang layak, selayaknya untuk menghadiri perjamuan pesta. Kenapa? Supaya tidak terlihat bahwa mereka bagaimana status sosial dan ekonominya. Kenapa? Karena sangat penting kemana kita pergi, ya berpakaianlah sepantasnya. Jangan ke gereja berpakaian seperti mau ke pajak. Ada orang yang ke gereja pakai celana pendek. Saya nggak ngerti bagaimana pola pikirnya. Santai aja. Tuhan itu menerima bagaimana situasi dan kondisi kita. Tapi firman Tuhan katakan, pada saat dia hadir dengan tidak memakai pakaian yang layak, dikatakan buanglah dia, ikatlah dia, buang ke dalam kegelapan yang paling gelap. Mungkin secara rohani artinya adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus harus mengenakan pakaian perbuatan-perbuatan kebenaran. Tapi tidak juga, itu kan supaya yang penting kan kita baik, kita benar. Masalah pakaian Tuhan tidak lihat. Firman Tuhan juga mengajarkan, berpakaianlah sepantasnya kita berpakaian. Kalau ke gereja, bagaimana pantasnya kita ke gereja? Pakailah. Bagaimana pantasnya kita ke pesta? Pakailah sepantasnya. Sebagai orang Kristen, pakaian apa yang pantas kita pakai adalah perbuatan-perbuatan kebenaran daripada Tuhan. Karena dikatakan Bapak Ibu yang kekasih, meskipun dia hadir, meskipun dia datang ke perjamuan pesta yang dilakukan itu, tetapi pada saat dia datang dengan tidak mengenakan pakaian pesta, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang diundang, ada banyak orang yang menolak, ada banyak orang yang diundang, dan ada banyak orang yang hadir. Namun tidak semua mendapatkan tempat yang seharusnya mereka duduk. Karena dikatakan pada ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tidak serta-merta karena kita hadir, lantas kita menjadi orang yang dipilih. Karena itu pada saat kita dipanggil, pada saat kita hadir, biarlah kita boleh menjadi orang yang dipilih. Bagaimana bisa kita menjadi orang yang dipilih? Berlakulah sebagaimana Tuhan kehendaki di dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah meragukan Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah menolak panggilannya. Bahkan jangan pernah menyia-nyiakan pengajarannya. Tetapi lakukanlah Bapak Ibu yang kekasih, sehingga kita boleh masuk ke dalam kerajaan yang sudah dipersiapkannya bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih boleh kita renungkan bersama untuk kita hidupi di masa perjalanan hidup yang masih Tuhan percayakan untuk kita nikmati hingga hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan lewat firman-Mu. Kami mendapatkan undangan pesta untuk masuk ke dalam perjamuan-Mu Tuhan.
Biarlah kami boleh menghadiri undangan yang Engkau berikan bagi kami. Dan biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami untuk menghadiri pesta ini dengan baik, sehingga kami adalah bagian orang yang dipilih untuk menikmati kerajaan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati semuanya dalam perjalanan kehidupan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam masa pendidikan anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan kiranya turut campur tangan mendatangkan kebaikan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu yang masa dalam pertumbuhan. Mereka boleh bertumbuh seiring pertumbuhan jasmani, begitu juga pertumbuhan rohani mereka boleh bertumbuh. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami seluruh umat Tuhan. Di saat kami berseru dan berserah kepadamu, yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan jamah tubuhnya. Biarlah kami boleh menikmati sukacita dalam kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami boleh bertemu, kami akan bertemu dalam sukacita. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan telah mengingatkan kita, Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Kita bernyanyi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu yang kekasih. Shalom.